Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ihsan dari Teknik Elektro Unjani tahun 2018 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PCM dan juga pengaplikasiannya menggunakan MATLAB. Nah, baik. Jadi pada PCM atau Push Code Modulation, yang dimana di sini kita bisa lihat loop diagramnya, ada beberapa tahap untuk pembentukan PCM ini, yaitu ada filtering, lalu ada sampling, ada kuantifikasi, dan juga ada coding. Yang dimana sebelum proses PCM dilakukan, yang pertama yaitu pada sumber telepon yang berasal dari suara manusia, dimana di sini ada proses filtering terlebih dahulu dengan menggunakan LPF atau low pass filtering. Kemudian keluaran samplingnya ini berbentuk analog. Kemudian diubah menjadi sinyal PAM atau Push Amplitude Modulation. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya pada slide berikut. Yang dimana di sini ada LPF. Jadi LPF ini berfungsi untuk menghilangkan sinyal noise atau sinyal lain yang berfrekuensi tinggi pada sinyal informasi. Bisa dilihat sinyal input di sini ada masih tercampur dengan noise. Selanjutnya masuk ke LPF. LPF atau low pass filter ini berfungsi untuk menghilangkan noise tersebut, yang kemudian di-outputkan di mana sinyal output tersebut sudah tidak ada noise karena sudah melewati sistem LPF itu sendiri. Selanjutnya di sini ada proses sampling, yang dimana sampling ini adalah mencuplik sinyal suara yang dikirimkan, kemudian keluarannya sinyal tersebut merupakan sinyal PAM atau Push Amplitude Modulation. Pada proses pencuplikan menggunakan teorema Nyquist, yaitu di mana proses sampling itu harus 2 kali lebih besar dari frekuensi suara kita. Jadi jumlah sampling di sebelah kiri ini contohnya ada 20. Jadi satu periode ini pencuplikan ada 1/20 second. Jadi di mana pada 1 detik ada 20 pencuplikan karena periodenya 1/20. Maka frekuensi samplingnya adalah 20 Hz. Jadi frekuensi 1/20, maka frekuensi asalnya itu adalah 10 Hz karena frekuensi sampling itu harus 2 kali lebih besar dari frekuensi asal. Keluaran dari proses sampling ini adalah hasil pencuplikannya, yaitu sinyal input. Nah, di sini ada contoh dari proses kuantisasi. Bisa dilihat, misalkan di sini kita di level 5 di mana ada kode bitnya 0101. Maka hasilnya seperti berikut. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada proses coder atau coding. Pada proses coding ini, contohnya di sini ada 3 buah sampel di mana ada A, B, dan C. Di mana masing-masing sampel ada levelnya tersendiri. Misalnya A ada di 6, lalu B ada di 3, ada di 4. Dan C ada di 3. Kemudian masuk ke coder, di mana PAM masih berbentuk analog. Di dalam coder ini diubah menjadi PCM, yaitu digital. Lalu proses coder ini maksudnya adalah C di level 3, bisa dilihat dari gambar ya. C adalah level 3, bisa dilihat di sini bitnya 011, di mana B ada 4, yaitu 0100, dan C ada di 3, bit 3, jadi 0111. Keluaran kodenya ini berupa dari AD converter, di mana AD converter ini masih berupa paralel, kemudian masuk ke PS converter, sehingga aliran data berupa serial melalui paralel atau serial converter. Pada proses coder ini berbentuk
menjadi dua coder utama, yaitu ada AD converter dan PS converter. Di mana AD converter ini berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner, akan tetapi keluarnya masih berupa paralel. Oleh karena itu, diperlukan PS converter. PS converter ini berfungsi agar aliran data biner menjadi berupa data serial. Mungkin sekian. Selanjutnya kita masuk ke pengaplikasiannya menggunakan lab. Ya baik, saya akan melanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tadi. Sekarang kita pengaplikasiannya menggunakan MATLAB. Nah, kita lanjut ya. Ini yang pertama ada CLC clear all dan close all. Jadi program ini berfungsi untuk membersihkan layar ketika program di-runningkan. Lalu di sini ada N sama dengan input, di mana inputnya itu masukkan nilai N untuk N bit sistem PCM. Kalau ada N1 sama dengan input, masukkan jumlah sampel periode. Jadi N watt ataupun N1 ini berfungsi untuk memasukkan nilai. Selanjutnya di sini ada sampling operation, di mana sampling operation di sini ada X dari 0 sampai dengan 4, di mana 4 dikalikan dengan Pi dengan step kenaikan yang diambil pada setiap periode sebanding dengan waktu dan periode, sehingga di sini ada 2 kali Pi atau 2 bintang Pi per N1 sama dengan 4 kali Pi, sehingga persamaan input sinyal analog sama dengan 8 kali sin X, yang dimana X sama dengan 8 sin 2 Pi per 1. Nah, hasil dari plotting ini bisa digabungkan ke dalam satu frame perintah dengan subplot 311 ataupun 312. Nah, di gambar ini, misalnya contoh di gambar yang pertama, yang satu ini artinya hasil dari plot S. Dan gambar yang kedua, ini hasil dari stem. Yang dimana stem ini adalah perintah untuk menampilkan sederetan nilai yang fungsi waktu diskrit. Selanjutnya, di sini ada grid on. Jadi grid on ini berfungsi untuk menampilkan garis putus-putus. Lalu ada title. Title ini untuk penamaan hasil plotting. Lalu ada Y label untuk memberikan judul pada sumbu Y, dan X label untuk menampilkan judul pada sumbu X. Nah, lanjut di sini ada proses kuantisasi. Di mana di sini ada rumus del sama dengan Vmax per Vmin min Vmin dalam kurung, lalu di sini ada per L. Yang dimana rumus ini adalah rumus interval kuantisasi, yang dimana Vmax-nya adalah 8 volt dan Vmin-nya sama dengan min Vmax, yaitu min 8 volt. Nah, L-nya ini adalah banyaknya level kuantisasi, jadi L-nya ini sama dengan 2N, sehingga rentang level ketika diproses Vmin hingga Vmax dengan perbedaan step sebesar del. Del didefinisikan di variabel part. Selanjutnya di sini ada in, key sama dengan kuantis dalam kurung S, part, kode kurung tutup. Nah, ini adalah rumus untuk menandakan adanya matriks IND ataupun Q. Nah, lalu di sini ada perintah I1 yaitu length IND dan I2 sama dengan length dan kurung Q. Jadi 1 dan 2 ini untuk perintah menghitung jumlah elemen vektor IND dan juga Q. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai sinyal terkondensasi tersebut.
dimana di sini ada figur. Figur ini berfungsi untuk memunculkan figur sebelumnya, karena di sini ada dua figur pada hasil keseluruhan, yang dimana kodenya adalah D to B atau desimal menuju biner, yang dimana di sini berfungsi untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner, dimana IND ini merupakan matriks dari proses sebelumnya, dan left MSB ini discrete yang signifikan di kiri. Selanjutnya di sini ada for. For ini pengulangan untuk suatu matriks di mana garis ke satu. Dan di sini ada kolom J. Kode K ini fungsi untuk dilakukan seiring dengan naik variabel K sampai dengan kolom J sampai dengan N. Kemudian di sini dibentuk subplot 211, artinya di sini ada dua plotting pada frame figur tersebut. Hasil encoding ini yaitu ada style code. Kode ini yaitu batas sumbu yang diatur oleh matriks. Ini dimana contohnya di sini ada aksis, ada 0, 100, min 2 dan juga 3. Jadi artinya itu x sama dengan 0, x sama dengan 100, y sama dengan min 2, dan y x yang maksim sama dengan 3. Dan begitu juga di sini ada titelnya yaitu sinyal encode, lalu ada y label amplitude dan x label time. Dan yang terakhir juga lebihnya sama, dan kita langsung aja mencoba dirunningkan program tersebut. Di sini ada perintah masukkan nilai n. Kita contohnya 7. Jumlah periodenya yaitu 20. Kita tunggu hasilnya. Nah, berikut di sini ada hasil sinyalnya, yang dimana akan jadi sinyal analog menuju sinyal demulated. Ini prosesnya yaitu dimana ada sinyal sampling, lalu ada sinyal kuantisasi, dan ada sinyal encode, dan hasilnya ini sinyal demulasi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.